Karena kita sudah menyentuh angka 300.000 subscriber, izinkan gue menceritakan kisah The Origin of Ferry Irwandi. Oke, awal bulan Maret yang lalu gue memutuskan untuk pulang ke kampung halaman gue Jambi dengan dua alasan. Pertama, menghadiri pernikahan seorang kawan. Kedua, karena butuh, Pak. Sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Kapan? Halo. Halo. Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ya. My hometown. Kampung halaman gue. Dulu bandaranya nggak sebagus ini, Pak. Tapi sekarang jadi bagus banget. Dulu tuh kayak terminal bus. Dan posisinya juga ternyata beda sama kota lain. Kalau Jambi perubahan posisi bandaranya itu nggak terlalu jauh, paling jarak sekilo 2 kilo lah dari yang lama. Jadi nggak yang mental banget di luar pusat kota gitu kayak di kota lain kalau bikin bandara baru. Dan ini salah satu bandara favorit gue lah. Jadi siapa yang nulis komen di channel Om? Abid yo. Hebat nih ya, tulisannya bagus nih ya, Abid. Walaupun ini kota kecil, walaupun ujung ke ujungnya cuma ruko, Jambi itu punya arti yang sangat penting buat hidup gua. Karena gua lahir di situ, gua besar di situ, gua sekolah di situ. Baru pada waktu kuliah gua merantau ke Jakarta dan hidup di Jakarta sampai sekarang. Dan beli rumah di Bekasi sih, tapi ya kerjanya masih di Jakarta. Dan jelas Jambi menyimpan begitu banyak memori buat hidup gua. Kapunya ada ikut. Hah? Kapunya ada Kan ikut. bentar bae, paling Senin balik aku. Wak tuh nikah, imam. Biasa minggu. Dia kan yo nikah anakku dia datang. Ini. Emang itu syukur masih nikah dia. Jangan berpetualang deh ya. Tua, dengar kakak aku tahu kelakuan kau. Baik-baik lah kau. Rata-rata iklan tuh nengoknya binomo gitu. Oh iya, terus waktu nengok binomo tuh Abid kayak mana? Tertarik tak? Nggak, Ngapa tak tertarik? Dia kan bisa bikin kayu kata iklan tuh, Bid. lebih kaya gitu. Tapi bisa gue jadi miskin gitu. Oh, Bid pintar. Mas Putri Ayu, tempat gue lahir. Apa nih? Enggak loh. Kayak rumah jelek, rumah kayu nih. Dulu emang Ada semua ke situ. masih jelek ya. Iya lah. Itu jelek kayak
Aduh, bisa loh. Dia nyerang dulu. Nih yang pas pasca ini Oh, ada jangan lah. Kakak masih ingat gak hari apa Orang aku lahir? lagi mau nyari senjata nih. Astagfirullahaladzim. Tapi kakak datang gak aku lahir? Hah? Kakak ke puskesmasnya gak? Iya, ke puskesmas lah. Tuh kakak tengok adik kakak. Ya, tengok lah. Terus kayak mana tuh? Kayak mana rasanya? Kesal kakak? Enggak lah. Yolo. Kan enggak punya adik, baru saya kok tuh memang baru punya adik. Udah ada item. Tapi waktu itu kan masih 6 tahun Kak, jadi udah. boleh kan? Nggak ngerti. Oh, enggak ngerti Ih, juga. ada beli kan? Tapi dari itu kayak umur segini tuh Kan udah ada kakak ada. pergi main, kakak bawa loh, kakak gendong di belakang sama kawan-kawan main apa. Zaman dulu kan biasa kalau orang tua zaman Aduh, dulu musuh tuh kan? kalau anak Eh, kecil gila. kan anak yang besar suruh ngurus anak yang kecil. Oh, situ musuh. Kalau mau main bawa adek tuh, udah ada yang jago. Gendong, jago tuh badannya kurus. Tapi pas SMP Bulat. buntel kayak buntelan bulat. Kayak Juventus wantu be gawenya. Terus balik sekolah Ini wantu wantu. Katana, katana. Gila. L1X. Awet muda. iya. Apa modal? Yuk Meli. Lama udah ketemu, sehat. Nanti Mary kalau gadis tuh. Nak mana nih mama? Hah? Nak kemana? Nunggu ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ferry. Halo Beri, banyak orang tak tanda tangan jalan dah. Hah? Banyak orang tak tanda tangan jalan. Banyak. Bawa Bit. Ewas laptop dalamnya nak. Nah gue tuh anak kedua dari dua bersaudara dari keluarga yang PNS banget. Bapak gue dosen di perguruan tinggi negeri, ibu gue bekerja di BKKBN, kakak gue auditor di Pemda, dan gue di Kementerian Keuangan. Lo kalau PNS semua apakah nepotisme bang keluarga lu? Ya enggak lah, kementeriannya aja beda, instansinya aja beda. Ada yang di Pemda, ada yang di pusat, ada yang di perguruan tinggi. Dan ya nggak ada satupun dari anggota keluarga kami yang menjabat jabatan struktural pak. Nggak ada eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 gitu, nggak ada. Kecuali kami semua dalam satu instansi ya, lu boleh curiga lah, ini beda-beda banget. Iya, karena berasal dari keluarga yang bokap nyokapnya PNS, apakah hidup gue nyaman, apakah hidup gue cukup, apakah gue kaya? Dibilang kaya enggak, dibilang cukup, iya cukup. Cuma bokap nyokap gue ini backgroundnya sama-sama berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu. Memang yang ditanggung bukan cuma gue sama kakak gue doang, yang ditanggung ya sepupu-sepupu gue, om-om gue gitu. Sekolahin sampai kuliah, sampai tamat perguruan tinggi, dan itu jumlahnya banyak banget. Ada mungkin sekitar 8 atau 9 orang yang disekolahin sama bapak sama emak gue gitu. Juga mereka harus ngebantu keluarga-keluarga yang emang hidupnya susah, serba keterbatasan, dan orang tua yang mereka miliki, alias kakek nenek gue sendiri gitu. Dan ya dengan situasi kayak gitu, mau nggak mau kakak gua maupun gua harus bisa menyesuaikan keadaan kan. Ya kami tidak berfoya-foya, bermewah-mewahan, asal bisa sekolah aja udah seneng. Cuman dengan penghasilan yang mereka miliki jadi PNS, itu sebenarnya nggak cukup pak dengan beban sebesar itu. Jadi mau nggak mau bokap gua harus kerja sampingan. Dan pertama kali kerja sampingan yang dilakukan bokap gua selain ngajar, ya bikin toko komputer pak, tahun 97. Dan waktu itu masih sepi banget di Jambi. Masih nggak banyak orang yang ngerti komputer di Jambi. Dan waktu itu bokap gue cuma punya satu pegawai, yaitu gue. Ini dari kampung. Kalau ini papa masak nih. Pakai apa bapak masak? Oh, raconnya beri apa raconnya kayak. Iya sih. Ini, udah sekatnya situ, ini dulu. Papa kan? Enak. Ini apa nih? Nangkong. Waktu Hotel Mega tuh aku baikin apa ya pak? Internet. Iya internet. Anak untuk main-main atau untuk main. Gak percaya orang hotel tuh teknisinya anak umur 6 tahun. Ini agak-agak magis sih. Di umur 6 tahun gue bener-bener punya interest yang gede banget sama komputer. Gue gak tahu ya, gue gak pernah ketemu orang di usia gue yang pernah mengoperasikan WS, Lotus Star ya. Yang pernah pakai Windows 311. Nah itu gue waktu itu umur 6 tahun. Umur 6 tahun gue udah bisa ngerakit komputer, udah bisa masang jaringan internet, udah bisa install OS gitu, udah bisa burning CD. Karena emang minat gue ke komputer waktu itu tinggi banget.
Karena bokap mulai usaha itu dia belajar otodidak terus dia ngajarin gua. Walhasil di umur 6 tahun gue udah dipanggil-panggil nih sama hotel, sama perusahaan, sama orang pribadi untuk benerin komputer mereka, Pak. Itu real story gitu. Nah, setelah bisnis komputer, bapak gue mulai bisnis yang lain, bengkel, terus jual beli mobil, dan bertahan sampai sekarang. Mau makan lagi? Karena kalian banyak minta gue foto rambut, ya udah kita ke barbershop sekarang. Nah, saya barbershop ya. Oke. Kata kakak gue sih ini barbershop terbaik di dekat Jambi. Di dekat Jambi, di dekat rumah. Jadi let's try. Morning, and it woke me from a dream, and in that dream I heard a warning. Sekarang kita berada di daerah Simpang Karya. Tuh. Tujuh harimau. Nah, di daerah ini gue bukan rental PS di situ. Waktu SMP. Modalnya dari jual IDRO Ragnarok. Jadi waktu itu gue salah satu hunter tercepat lah. Waktu SMP gue gila banget main Ragnarok. ID-nya gue jual. Duitnya buat rental PS. Ya selama 2 tahun. 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun. Cuan, Pak, cuan. Dan di situ gue kenal orang-orang di sini. Terus ya, lumayan lah untungnya. Sama banyak gaul sama mahasiswa waktu itu. Gue bocah SMP ya kan. Di situ gue kenal istilah jaga pelanggan ya kan. Jago banget gue main PS dulu. Ya udah. Terus SMA gue masuk asrama, ya udah rental PS-nya dijual di situ. Tuh. Ya. Simpang Karya, Simpang Harimau. Walaupun gue bilang gue nggak hidup bergelimang harta, ya gue bilang gue hidup cukup, tapi the biggest privilege as part of society yang gue terima dengan punya orang tua yang dosen, orang tua yang terpelajar, orang tua yang well educated adalah gue punya kesempatan untuk belajar dari kecil, Pak. Dari sejak kecil bokap gue tuh nggak ragu untuk membagikan hal-hal yang sulit buat gue. Membagikan pengetahuan yang sebenarnya nggak seharusnya diterima anak umur 5 tahun atau 6 tahun gitu. Tapi bokap gue lakukan dan syukurnya gue keep up dengan itu. Jadi di tahun 2001 yang mana umur gue waktu itu masih 10 tahun, gue udah bisa ngejelasin soal sistem electoral college di Amerika. Ya waktu itu bokap gue ngejelasin kenapa George W. Bush itu bisa menang padahal jumlah suaranya lebih sedikit dibanding Al Gore. Ya Al Gore. Terus juga bokap gue udah ngejelasin soal KUHP Indonesia yang diadopsi dari kitabnya Belanda segala macam. Kitab Wetboek van Strafford ya kalau nggak salah. Gitu kan ngejanya. Ya itulah. Itu udah dijelasin juga sama bokap gue di usia gue yang waktu itu masih sangat muda gitu. Dan itu jelas sebuah privilege yang besar buat gue, Pak. Dan banyak lagi pengetahuan-pengetahuan lain yang ternyata terpakai sampai sekarang. Mama masuk YouTube aku. Masuk YouTube nih. Wah. Iyalah. Jeleknya. Udah lah, paling cantik sedunia lah Mama. Kalau Mama tak cantik, anaknya tak ganteng. Akan ada ganteng Muncul di atas puing-puing keruntuhan dalam kondisi chaos, kacau. Biasanya muncullah seorang pemimpin yang karisma, disegani oleh rakyat. Terbentuklah negara, ya dia berjanji, bawa janji untuk rakyat.
terbentuklah negara dari demokrasi ke hidup dalam melalui MPR 23 ya. Iya. Tahun 63. MPR 23 tahun 63. Yang Itu kan katanya kembali pada Undang-Undang Dasar dan itu diulangi. Dia ingin melanggengkan kekuasaan. Nah, menjurus ke tirani. Apa jurus tirani? Tidak ada celah untuk undur itu, tidak ada dalam ketentuan konstitusi. The problem is for me. I need an eternity. Ada hal yang gue sukain banget di Jambi itu makanannya Pak. Dan yang ada di puncaknya adalah masakan nyokap gue. Ya. Gue tahu makanan terbaik itu ya nyokap kita yang masak ya. Mungkin mostly orang-orang berpendapat ya makanan terbaik ya yang dimasakin sama ibu kita ya. Dan itu juga berlaku sama gue. Soalnya enak banget Pak. Apalagi kalau udah masakin pete. Wow, it's so delicious. Oke, selain ketemu sama keluarga, gue juga ketemu sama teman-teman SMA gue yang masih ada di Jambi. Terus ketemu sama orang-orang terdekat gue. Salah satunya Kemala Sherly Nasir, orang yang udah gue anggap adik sendiri ya, yang udah tahu cerita hidup gue dari muda sampai sekarang. Dan gue juga tahu cerita hidup dia. Awak berapa giga? 128. Aku dulu benar. Ngapoi 256 tuh ngapoi. Karena mampu. Ini aku masukin vlog. Itu aku freeze. Aku ulang-ulang. Dan gue bersyukur banget dia ketemu suami yang benar-benar baik, yang benar-benar cocok buat dia, dan mereka akan punya anak kembar. Dan gue juga menyempatkan diri ketemu sama Uwa, ya teman gue yang nikah. Alasan gue datang ke Jambi. Dan agak kaget juga sih dia nikah. Semoga bahagia, lagi membahagiakan kawan-kawan. Sip. Dan satu lagi hal yang selalu membekas waktu gue balik ke Jambi itu ya soal almarhum sepupu gue Pak Ipriwantri. Dan nggak sendiri. Jadi dulu gue punya sepupu, dia tinggal bareng, satu kamar dari kecil, main bareng dari kecil. Ya dia udah diantar anak sama keluarga gue, sama bapak. Karena dari kecil emang ikut keluarga kita di sekolah, tumbuh bareng sama gue, umurnya sama gue. Tapi sekarang dia udah nggak ada. Bahkan karena saking dekatnya sampai hari ini pun setelah 3 tahun, gue tuh masih memimpikan hal yang sama Pak. Masih sering mikir, oh dia ternyata nggak meninggal setelah kecelakaan itu, atau dia selamat, atau kadang mimpinya dia hidup lagi, something like that. Karena saking seringnya, gue sampai tahu itu mimpi. Dan setiap gue balik ke Jambi itu selalu ngebayangin dia itu masih ada Pak. Gue punya janji ke dia, tapi saya nggak sempat gue penuhi. Sebenarnya masih banyak cerita yang belum gue sampaikan di sini. Salah satunya misalnya kayak pengalaman gue waktu SMA, yang mana gue sekolah di boarding school, sekolah asrama dengan sistem semi militer, dan itu akan jadi hal yang menarik banget buat diceritain. Tapi kita simpan aja lah untuk next konten selanjutnya lah, kapan 500.000 subscriber atau 1 juta or something like that gitu, atau apalah milestone yang kita capai di channel ini. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.